Ya, saudara, ini adalah benih sayuran. Ya, yang kecil, yang banyak ini. Ini adalah benih caisim, saudara. Dan di sebelahnya yang lebih besar, itu adalah benih buncis. Bila Anda bandingkan benih caisim dengan benih buncis sangat beda. Benih caisim sangat kecil dibandingkan dengan benih sayuran yang lain. Saya punya pohon caisim dan kali ini caisimnya wow, subur sekali. Besar ya. Wah, giant raksasa. Saking besarnya, lihat dibandingkan dengan pohon lain, daun lain. Ini besar banget. Ya, puji Tuhan, subur. Shalom saudara, puji Tuhan, saya lagi ada di taman, di kebun saudara. Dan matahari lumayan panas, saya mundur sedikit. Nah, saudara, tadi saya sudah menunjukkan ya salah satu tanaman yang lagi saya tanam, yaitu tanaman pohon sawi. Betul, sawi. Wah, gede ya, luar biasa saudara, raksasa, saya bilang giant nih sawinya. Ya, saya terkagum-kagum saudara kepada Tuhan karena sawinya bisa besar begitu saudara. Padahal kalau Anda tahu saudara, sawi itu bijinya, benihnya sangat kecil saudara, sangat kecil. Tidak terlihat kalau saya taruh di tangan saudara. Tapi Tuhan luar biasa memberikan pertumbuhan ya begitu luar biasa sehingga yang kecil menjadi besar. Dan bicara tentang sesawi, saya jadi ingat Matius 13 ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kalau bahasa Indonesia, terjemahan Indonesia memakai kata sesawi. Tapi terjemahan bahasa Inggris memakai kata mustard tree, saudara. Ya, dipercaya itu adalah Brassica nigra, sawi hitam, yang bisa tumbuh sampai 2,5 meter tingginya. Memang jenis sesawi banyak saudara. Ya, salah satunya tadi tanaman saya adalah sawi, sayur. Yang bila kalau Anda lagi makan mie ayam ditambahkan sawi ini, wah jadi nikmat. Amin saudara. Dan saudara, iman yang sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung, kata firman Tuhan. Wow saudara, bayangkan iman yang kecil seperti biji sesawi bisa memindahkan gunung persoalanmu, gunung masalahmu. Luar biasa. Tidak butuh iman besar, tapi iman yang kecil. Iman yang kecil seperti biji sesawi bisa memindahkan gunung. Nah, bicara tentang iman, tentunya kita tidak luput dari pasal 11 dari Ibrani. Ibrani pasal 11 saudara adalah cerita tentang iman. Judulnya aja diberi judul saksi iman atau pahlawan iman. Apa sih iman itu saudara? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya iman adalah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Menjadi sebuah kesaksian, kepastian bahwa apa yang kita harapkan sudah menantikan kita di depan. Itulah iman. Amin saudara. Jadi iman adalah kepastian, keyakinan akan hal-hal yang akan datang. Dan saudara, di ayat kedua dikatakan tentang iman ini para leluhur telah memberi kesaksiannya. Terjemahan lain memakai kata umat Tuhan pada zaman dulu terkenal karena iman mereka. Wow, kemudian kita membaca saudara di ayat-ayat berikutnya bagaimana tokoh iman ini yang terkenal karena iman mereka. Dituliskan di situ Habel, ya, Henokh, Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan sebagainya. Anda bisa baca, itu pahlawan-pahlawan iman yang terkenal karena iman mereka.
Kalau di zaman sekarang, saudara, mungkin seperti film-film Marvel di mana pahlawan-pahlawan yang luar biasa terkenal digandrungi, khususnya anak-anak remaja, anak-anak kecil, ya sampai cucu saya saja hafal pahlawan-pahlawan hero mereka. Mereka bisa sebutkan Kapten Amerika, Spider-Man, saudara. Ya, kemudian Ant-Man, saudara. Kemudian siapa lagi? Thor, saudara. Wah, Hulk, saudara. Mereka selalu berkata, ya saya jadi Thor, kata cucu saya. Mereka kagum. Kenapa? Karena mereka pahlawan yang kuat, gagah perkasa, yang bisa memindahkan, menghancurkan gedung-gedung tinggi, ya, bisa memindahkan truk-truk yang berat dan besar. Mereka kagum. Terlebih lagi kita kagum akan pahlawan iman, saudara. Mereka bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena iman mereka. Ya, aduh saudara, iman mereka membuat mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang dikagumi. Dan salah satunya saya mau bicara hari ini adalah Henok, saudara. Dikatakan, saudara, ya lihat saudara, pasal Ibrani 11 ayat 5, Henok tertulis, dimasukkan dalam daftar pahlawan iman. Padahal menurut saya iman Henok tidaklah luar biasa, saudara. Dia tidak populer seperti Abraham atau Musa, ya. Enggak ada yang spesial, saudara, ya. Dia tidak, saudara, membangun bahtera, dia juga tidak punya anak di usia yang tua. Tetapi kehidupan Henok ini biasa. Ya, coba lihat saudara, ya. Dilihat saudara, cerita Henok terambil dari Kejadian 5 ayat 4 sampai ke 5. Saudara, itu cerita tentang siklus manusia yang pada umumnya. Ya, Kejadian 5 dari mulai ayat 4 dan seterusnya itu siklus kematian, kelahiran, memperanakan, lalu mati. Lahir, kemudian dia memperanakan anak, lalu usia sekian dan kemudian mati. Itu biasa, saudara. Seperti Anda dan saya siklusnya lahir, kemudian saudara sekolah, kuliah, kerja, cari uang, kemudian saudara menikah, punya anak, kemudian menjadi kaya, amin, kemudian mati, saudara. Lihat Kejadian 5 ayat 4, saudara, ya Abraham juga seperti itu. Adam maksud saya, ya. Kejadian 5 ayat 4 sampai 5, umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Yang luar biasa Henok, saudara, ya mengalami hal yang sama. Dia lahir, dia sekolah mungkin, saudara. Ya kuliah, kerja, cari duit, nikah, punya anak, kaya dan kemudian meninggal. Tapi Henok, saudara, lihat. Dia, saudara, tidak mati. Tidak ditemukan dia meninggal, tapi dia diangkat Tuhan. Saudara, Henok tidak membangun bahtera seperti Nuh, tidak juga punya anak di usia lanjut, saudara. Tidak ada sesuatu yang spektakuler tentang iman Henok, saudara. Cuma ditulis Henok bergaul, berjalan bersama Tuhan, maka dia diangkat Tuhan. Kita bisa hidup seperti orang kebanyakan di dunia. Yang tadi saya katakan, lahir, sekolah, kuliah, kerja, saudara, cari uang, menikah, punya anak, kaya dan mati. Tetapi saudara, Anda bisa seperti Henok, tidak mati tapi diangkat bila kita bergaul dan berjalan bersama Tuhan. Amin. Iman yang kecil, saudara, iman yang sederhana, yang tidak besar, yang tidak spektakuler, saudara. Henok tidaklah sepopuler tokoh-tokoh iman yang lain, tapi dia diangkat karena dia punya kehidupan yang berbeda dari dunia. Dia berjalan, bergaul dengan Tuhan.
Anda dan saya juga tidak akan mengalami kematian, baik itu kematian secara tubuh, saudara, ya sakit-sakitan tidak lagi. Anda juga tidak mengalami kematian dalam bisnismu, tidak mengalami kematian dalam ekonomimu, dalam keluargamu, rumah tanggamu. Engkau akan hidup, saudara. Katakan amin, saudara. Amin. Tubuh kita memang menua dan akhirnya kita akan mati, saudara. Tapi selama kita hidup, kita perkatakan kita tidak mengalami kematian, sakit, penyakit yang menakutkan, tapi kita akan sehat dan kemudian saudara mati pada waktunya. Itu maksud saya. Amin. Kita berbisnis, saudara, di tengah pandemi, bisnis sana rugi, tutup, rugi, bangkrut. Tapi Anda tidak mengalami kematian dalam bisnismu karena Tuhan memberikan kehidupan atas bisnismu. Amin, saudara. Saya dapati di tengah pandemi, misal yang gampang, saudara. Satu waktu saya melakukan ibadah, saya melayani, saudara, di rumah keponakan. Dan saudara, apa yang terjadi beberapa hari kemudian saya dikasih tahu bahwa ya keponakan saya dengan seluruh keluarganya, keluarga inti tentunya karena tidak mengundang banyak orang, saudara, hanya keluarga inti, tapi semuanya terkena positif. Dan saya, saudara, ditanya apakah tertular, saya berkata puji Tuhan tidak tertular. Apa karena saya hebat? Bukan. Saya kuat? Tidak. Saya minum vitamin? Tidak. Saya percaya perlindungan Tuhan atas hidup saya. Dia tahu sekali kan kebutuhan saya. Saya butuh sehat hari ini. Kenapa, saudara? Karena obat efek kemo sampai hari ini masih terasa ya atas tubuh saya, saudara, sehingga saya mengalami kerusakan syaraf di tepian ujung-ujung jari, baik tangan maupun kaki, sehingga saya mengalami sedikit kesulitan, saudara. Puji Tuhan kalau saya bisa khotbah, saya bisa ngerekam ini, itu karena anugerah Tuhan. Betul, saudara. Biasanya saya sulit melangkah, sulit berjalan. Tapi bila ada keinginan saya mau merekam, saudara, maka saya lakukan dan Tuhan memberikan kekuatan yang super ekstra. Saya bersyukur untuk itu. Dan saudara, itulah kita bisa diluputkan dengan keajaiban yang dari Tuhan. Amin, saudara. Saudara, percayalah, saudara. Pada waktu kita punya iman yang tidak besar, punya iman yang kecil, kita tetap berkenan. Padahal Ibrani 11 ayat 6 dibilang begini, saudara, tanpa iman tidak berkenan. Tapi Henok menurut saya tidak punya iman besar, saudara, hanya iman kecil. Tapi iman yang kecil berkenan di hadapan Tuhan. Tetap berkenan. Katakan amin, saudara. Artinya pada waktu kita melakukan hal-hal yang kecil, saudara, itu kalau Anda percaya di dalam Tuhan, maka Tuhan sudah senang. Kita tidak melakukan hal-hal besar, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Itu luar biasa. Tetapi pada waktu kita berdoa, makan, kita percaya kepada Tuhan yang memberkati makanan kita, menjadikan kita sehat, Tuhan sudah senang. Pada waktu kita mau keluar, saudara, keluar rumah, kita berdoa dan kita percaya penyertaan Tuhan ada atas hidup kita. Tuhan sudah senang. Hal-hal kecil yang Anda lakukan sederhana, Tuhan senang, saudara. Itu membuat kita, saudara, menjadi tidak terbeban, saudara. Ya, pada waktu kita tidak punya iman yang besar, kita tidak menjadi stres karena bukan imanmu, bukan hebatnya kamu, tetapi hebatnya Tuhan kita. Katakan amin. Jadi artinya saudara, Anda dan saya bisa menjadi tokoh-tokoh iman yang luar biasa, pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa, saudara, karena kita percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya berdoa biarlah kita dalam menjalani hidup kita ke depan, kita punya iman yang tidak besar sekalipun tidak masalah, tidak menjadi masalah. Percayalah Tuhan berkenan kepadamu pada waktu engkau percaya kepadanya. Dan itu sudah menyenangkan hati Bapa. Amin. Saya berdoa biarlah kita berjalan bergaul dengan Tuhan sehingga kita mengalami
kehidupan yang berbeda. Kita tidak mengalami kematian. Walaupun kita hidup seperti dunia, saudara, yang mengalami kehidupan yang biasa. Tapi kita akan hidup karena iman kita. Amin. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia.